Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 27 Juli 2021, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya 44 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga yang berkata demikian. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama kita renungkan di hari ini 27 Juli 2021 yang saya beri judul 4 menu rohani dicurahkan. 4 menu rohani dicurahkan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ayat yang tadi saya baca itu sesungguhnya perkataan Allah kepada Yakub. Nah, apa yang Allah janjikan untuk dicurahkan kepada Yakub, untuk dicurahkan kepada Israel, kepada umat pilihannya, kepada orang pilihannya. Jadi Tuhan punya 4 menu yang Dia curahkan kepada orang pilihannya. Sebelum saya masuk pada poin, saya mau katakan buat saudara, kalau bagian yang dicurahkan itu berarti bagian yang mau dicurahkan itu sangat banyak, berlimpah. Nah, ada 4 menu yang Allah curahkan bagi orang pilihannya. Yang pertama kita bisa lihat di dalam Yesaya 44 ayat yang ketiga. Dia mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Jadi Tuhan bilang Dia akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Ini berbicara tentang tanah hati yang haus akan air dari Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam Injil Yohanes 4 ayat 13 dan 14, di situ Yesus bilang kepada perempuan Samaria yang sedang menimba air di sumur, bahwa jika kamu minum air ini kamu akan tetap haus lagi. Tapi jika kamu minum air yang kuberikan bagi kamu, kamu tidak akan haus sampai selama-lamanya. Bahkan air yang kuberikan kepada kamu akan menjadi mata air di dalam hidupmu sampai pada hidup yang kekal. Jadi Tuhan mau bilang buat saudara dan saya di poin 1 ini, Dia punya menu air yang Dia curahkan bagi orang-orang yang memiliki hati yang haus akan Tuhan. Dia akan dipuaskan, bahkan Tuhan akan memberikan air hidupnya, sehingga dari dalam dia akan mengalir aliran-aliran air hidup itu. Tuhan mau katakan di bagian ini buat saudara dan saya bahwa mari kita haus akan Dia, haus akan firman-Nya, haus akan roh-Nya, maka Dia akan mencurahkan air itu kepada kita, sehingga kita akan dipuaskan. Bahkan bukan saja kita dipuaskan, kita akan menjadi mata air. Air yang Dia berikan di dalam kita akan menjadi mata air, sehingga kita akan bisa juga memuaskan orang lain dengan air hidup yang Dia berikan bagi kita. Yang kedua, Tuhan akan mencurahkan hujan lebat ke tanah yang kering. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan punya menu hujan yang Dia curahkan
hujannya hujan lebat, bagi orang pilihannya itu di tanah yang kering. Jadi gak ada airnya, tapi gak ada hujan, tapi Tuhan bisa turunkan hujan yang lebat. Kalau saudara lihat dalam Ulangan 28 ayat yang ke-12, Tuhan bilang dia akan menurunkan hujan ke tanahmu, sehingga engkau bisa memberi pinjaman tapi tidak akan meminta pinjaman. Saudara tahu maksudnya apa? Hujan ini adalah Tuhan memberikan kelimpahan di dalam pekerjaan kita, di dalam ladang-ladang pekerjaan dan pelayanan kita. Tidak akan mengalami kekeringan. Tadi dia bilang dia mencurahkan hujan lebat ke tanah yang kering. Jadi saudara dan saya tidak perlu khawatir jika kita adalah umat pilihannya, jika kita adalah orang pilihannya. Menu ini juga dicurahkan bagi saudara dan saya di ladang-ladang pekerjaan kita, di ladang-ladang pelayanan kita, sehingga kita tidak akan mengalami kekeringan walaupun kekeringan sedang terjadi. Kita tidak akan mengalami krisis walaupun krisis sedang terjadi, karena yang kita dapatkan bukan hujan yang bumi berikan, bukan hujan buatan, tapi hujan lebat yang tercurah dari Tuhan. Tuhan mencurahkannya kepada kita, sehingga kita akan tetap memiliki ladang-ladang yang basah, yang segar, ladang pelayanan, ladang pekerjaan yang tetap bisa menghasilkan di tengah musim yang kering. Karena itu saudara dan saya harus percaya sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang pilihan Tuhan, kita tidak akan mengalami kekeringan di ladang-ladang pekerjaan dan pelayanan kita, karena Allah mencurahkan menu ini, menu hujan lebat bagi kita. Yang ketiga, Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya ke atas keturunanmu. Jadi Tuhan juga mencurahkan Roh Kudus yang dahsyat itu bagi kita dan keturunan. Di Kisah Para Rasul 2, saudara perhatikan, orang-orang yang datang di loteng Yerusalem itu mereka dipenuhi oleh Roh Tuhan, dan waktu mereka dicurahkan Roh Kudus, waktu terjadi pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Lalu Roh Kudus itu akan memakai mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang dahsyat, sehingga banyak orang kagum dan tercengang akan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masa-masa ini boleh sulit, tapi Tuhan bilang dia akan mencurahkan Roh-Nya ke atas kita, ke atas keturunan kita. Supaya apa? Supaya melalui kita manifestasi Roh Kudus itu akan bekerja, mujizatnya akan dinyatakan melalui pelayanan kita, melalui pekerjaan kita, melalui hidup kita, supaya orang lain mengerti dan melihat bahwa Tuhan itu ajaib dan dahsyat. Ingat, waktu Roh-Nya tercurah atas kita, ada banyak pekerjaan ajaib akan Dia kerjakan melalui kita, sekalipun situasi boleh sulit. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang keempat, Tuhan mencurahkan menu yang terakhir di bagian Yesaya 44 ayat 3 adalah Dia mencurahkan berkat. Kalau saudara lihat dalam tulisan itu, Tuhan mencurahkan berkat. Dia mencurahkan berkat dengan kapasitas yang sangat banyak. Kalau saudara lihat dalam Malaki 3 ayat yang ke-10, waktu saudara baca baik-baik, seringkali kita hanya melihat tentang bawalah persembahan persepuluhanmu, tapi kalau sudah, maka Dia akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya sampai berkelimpahan. Jadi berkat yang Tuhan curahkan bagi orang pilihannya, bagi umat pilihannya, bukan berkat yang cukup, bukan berkat yang biasa, tapi berkat yang melimpah, stoknya banyak, tercurah bagi saudara dan saya, bagi orang pilihannya, bagi umat pilihannya. Mengapa Dia mencurahkan banyak?
supaya saudara dan saya bisa menjadi berkat bagi orang lain, supaya kita bisa menjadi berkat bagi keturunan kita, supaya kita bisa menjadi berkat di ladang-ladang pekerjaan kita, supaya kita bisa menjadi berkat di ladang-ladang pelayanan kita, supaya kita bisa menjadi berkat di dalam keluarga kita, supaya kita bisa menjadi berkat di dalam kota kita, provinsi kita, bangsa, bahkan kita bisa menjadi berkat kepada bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 4 menu rohani ini Dia curahkan bagi saudara dan saya, karena kita adalah umat pilihannya, karena kita adalah orang pilihannya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menikmati 4 menu rohani dari Tuhan. Amin.